Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan peserta LDBI 2020 yang saya banggakan. Nama saya Devina Monik Ritonga sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah dari SMAN 1 Cilegon. Dan saya menyatakan setuju bahwa di negara dengan tingkat korupsi tinggi, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dijadikan dasar dalam penerimaan mahasiswa baru. Apa itu indeks integritas sekolah? Indeks integritas sekolah adalah indeks yang mengukur seberapa terpercaya sebuah sekolah melakukan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi para siswanya. Dan indeks kejujuran siswa menunjukkan seberapa kredibel sumber atau nilai yang dihasilkan oleh para siswa dalam melakukan seleksi menuju perguruan tinggi. Dan di sini, berbicara tentang konteks kejujuran, dunia pendidikan Indonesia masih tergolong rendah dalam hal kejujuran. Terbukti dari maraknya inflasi nilai, lalu pencucian rapot, kebocoran soal ujian, hingga terjadinya kecurangan para siswa dalam melakukan ujian. Dan di sini, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa menjadi suatu tolak ukur yang baru dan pertimbangan yang sangat bagus sekali bagi para perguruan tinggi untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dan di sini saya akan langsung menguraikan argumen saya mengenai betapa pentingnya indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tentunya sudah didukung oleh data, fakta, peristiwa, dan latar belakang yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama sekaligus sebagai latar belakang dan peristiwa adalah maraknya praktek pencucian rapot di Indonesia. Menurut data Dinas Pendidikan, pada tahun 2018 lalu, beberapa sekolah di Sumatera Utara terbukti melakukan tindakan pencucian rapot para siswanya. Padahal, tindakan pencucian rapot termasuk ke dalam tindakan pemalsuan dokumen resmi dan dapat dijerat oleh hukum. Dan melalui bisnis ini, sekolah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dari para siswanya. Ini adalah salah satu contoh betapa gelapnya dunia pendidikan Indonesia. Dan di sini, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa akan menjadi tolak ukur utama bahwa sebenarnya bagus atau tidaknya sekolah bukan diukur dari seberapa besar para siswa lolos di dalam seleksi SNMPTN, tetapi melalui seleksi SBMPTN. Karena terbukti, indeks kejujuran sekolah dan indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah sangat mengukur bahwa pengetahuan bukanlah salah satu faktor terpenting dalam penerimaan mahasiswa baru, tetapi kejujuran adalah hal yang utama. Dan yang kedua adalah moral hazard pendidik, yakni guru di sini harus bisa memberikan contoh yang baik bagi para siswanya. Terutama dalam konteks kejujuran, apabila para guru memberikan contoh kepada siswanya dengan terang-terangan melakukan tindakan pencucian rapot, maka bukan tidak mungkin para siswanya nanti di masa depan dapat melakukan hal yang sama. Mereka dapat melakukan kejahatan di dalam dunia pekerjaan sebab mereka merasa mereka sudah mendapatkan contoh dari para gurunya saat masa sekolah. Dan di sini alasan yang ketiga adalah indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa terbukti efektif untuk meningkatkan peserta UNBK melalui para sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Terbukti di Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam peserta UNBK. Total ada 4.700 kurang lebih 4.700 sekolah atau 927.000 siswa yang mengikuti seleksi UNBK ini. Dan sangat terbukti sekali bahwa seleksi ini sangat menunjukkan nilai kejujuran dari para siswanya. Serta alasan yang keempat adalah korelasi bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sekaligus negara berkembang tidak akan pernah maju
apabila generasi-generasi mudanya tidak memiliki integritas. Contoh kecilnya hanyalah dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Apabila dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, para siswa saja tidak bisa menunjukkan kejujuran, maka bukan tidak mungkin Indonesia tidak dapat mengembangkan potensi untuk maju dan menyaingi negara-negara lain. Indonesia sudah merdeka hampir 75 tahun melalui segala lika-liku politik dan segenap perjuangan. Dan apabila hal itu justru kita bayar dengan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki integritas dan melakukan kecurangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, maka untuk apa rasanya kita merdeka apabila kita tidak punya integritas? Indonesia tidak butuh generasi muda yang pintar tetapi tidak melakukan kejujuran dalam prosesnya. Dan di sini, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa menjadi solusi atas masalah ini. Dan kedua indeks ini terlihat sekali menunjukkan bahwa kejujuran siswa adalah tolak ukur utama dalam membangun Indonesia yang lebih maju, berintegritas, serta mewujudkan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang jauh dari kata kecurangan. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan revolusi di dalam dunia pendidikan. Karena sudah terbukti dari semua data, fakta, peristiwa, serta latar belakang yang saya berikan tadi, bahwa tidak adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa terbukti menimbulkan banyak sekali masalah. Dan di sini sudah seharusnya seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai dasar utama dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru. Sebab, untuk apa kita merdeka kalau tidak punya integritas? Untuk apa negara Indonesia punya banyak sekali generasi muda dengan nilai-nilai yang fantastis tapi tidak memiliki integritas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.